Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gempita Ayu Ambarwati dari kelas 11 Sosiologi D nomor absen 14 dari SMA Negeri 39 Jakarta. Di sini saya akan membawa isu mengenai perubahan iklim, yaitu dampak perubahan iklim terhadap lingkungan dan masyarakat serta upaya mitigasi dan adaptasinya. Perubahan iklim sendiri mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Biasanya terjadi dengan naiknya suhu bumi akibat dari adanya pemanasan global karena menipisnya lapisan ozon. Fenomena alam yang terjadi akibat dari perubahan iklim tersebut antara lainnya itu kekeringan, kelangkaan air, hingga badai dahsyat saat musim penghujan. Salah satu bentuk dari perubahan iklim adalah fenomena kekeringan yang banyak sekali terjadi akhir-akhir ini di banyak bagian di seluruh dunia. Salah satunya seperti kasus kekeringan yang terjadi di Spanyol pada pertengahan tahun 2023 lalu dan tercatat sebagai kasus kekeringan terburuk sepanjang sejarah. Dikutip dari CNN dan detik.com, para ilmuwan meyakini bahwa kekeringan ini terjadi disebabkan oleh manusia yang membuat kekeringan dan gelombang panas yang menjadi lebih umum serta ekstrim hingga memberikan tekanan besar pada sumber daya air. Selain itu, kasus kekeringan di Spanyol ini juga terjadi akibat dari curah hujan yang rendah selama 40 bulan. Dampak yang disebabkan oleh kasus kekeringan ini terhadap masyarakat adalah pembatasan air yang ketat terhadap 80% penduduk di Catalan termasuk Barcelona selama 15 bulan. Dan nantinya juga akan timbul peraturan pembatasan konsumsi air di kota-kota hingga 200 liter tiap orang per hari, termasuk pelaksanaan sarana dan prasarana seperti pertanian, industri, rekreasi, dan sebagainya. Dampak lain terhadap kasus kekeringan yang terjadi di Spanyol ini bagi lingkungan adalah keringnya waduk Sau yang akhirnya mengalami penyusutan hingga terlihat retakan tanah yang mengering di sana. Sektor-sektor lainnya khususnya sektor pariwisata juga akan sangat terdampak oleh kekeringan ini sebab biasanya wisatawanlah yang mengonsumsi lebih banyak air dibandingkan dengan para penduduk aslinya. Selain di Spanyol, kekeringan ini juga terjadi di dalam negeri kita ini. Bencana kekeringan menempati urutan ke-6 yaitu sebanyak 220 kasus. Meskipun jumlah kasusnya tidak sebanyak banjir, namun dampaknya sangat krusial bagi masyarakat. Di tengah hiruk-pikuk jelang pemilu 2024 ini, sebagian warga Indonesia dilanda kemarau panjang. Sedikitnya ada 166.415 jiwa yang terdampak akibat krisis air bersih hingga akhir September 2023 kemarin. Kekeringan yang dimaksud ialah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Pada laporan di tanggal 25 sampai 26 September 2023 lalu disebutkan bahwa kekeringan melanda beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur. Penyebab dari kekeringan ini adalah rendahnya intensitas hujan dan pada akhirnya membuat sumber mata air milik warga berkurang dan membuat masyarakat bergantung pada pasokan air bersih dan dari luar. Selain itu, perilaku masyarakat juga menjadi salah satu penyebab dari kasus kekeringan ini. Contohnya seperti perilaku pemborosan penggunaan air yang seharusnya dapat kita hindari. Isu perubahan iklim ini merupakan salah satu isu yang penting untuk dibahas karena isu ini nyata terjadi pada lingkungan dan masyarakat internasional, juga sangat berdampak pada planet tempat kita hidup sekarang ini. Isu perubahan iklim ini juga memengaruhi dinamika hidup di masyarakat secara signifikan. Selain itu, isu ini juga menjadi salah satu isu pembangunan global yang paling penting saat ini. Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi isu perubahan iklim ini adalah yang pertama, mengurangi serta menghemat penggunaan air dan listrik, sebagaimana salah satu penyebab dari perubahan iklim adalah perilaku pemborosan yang dilakukan masyarakat terhadap listrik dan juga air. Yang kedua, menanam pohon dan memelihara tanaman untuk memperbaiki kualitas udara serta mencegah kekeringan dan banjir. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk menghindari semakin menipisnya lapisan ozon bumi dan pada akhirnya malah membuat pemanasan global ini semakin parah. Sudah banyak contoh nyata bencana-bencana yang terjadi akibat dari fenomena perubahan iklim ini.
Seharusnya hal ini membuat kita sadar bahwa dampaknya akan lebih besar ke depannya. Kita sebagai manusia yang juga merupakan salah satu makhluk hidup yang tinggal di bumi ini, haruslah menjaga dan merawat bumi ini secara bersama-sama. Kita dapat memulainya dengan tindakan-tindakan kecil terlebih dahulu, seperti beralih dengan berjalan kaki jika bepergian dengan jarak yang dekat, mengurangi penggunaan air dan listrik, dan mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan. Kita tidak mau bukan jika bumi kita ini rusak dan keberlangsungan hidup bermasyarakat manusia di bumi terhenti. Oleh karena itu, marilah kita lebih peduli lagi terhadap lingkungan di sekitar kita dan tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan sekarang, karena perubahan iklim ini bukanlah isu yang dapat kita remehkan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.